Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bongka, para pecinta bonsai kelapa seluruh Indonesia. Hari ini kita akan mulai untuk menanam kelapa dengan bahan seperti ini. Saya yakin sahabat Bongka semua gampang untuk mendapatkan bahan kelapa seperti ini. Ya, tunasnya masih kecil, terus sekali, nyari, bisa dilihat. Oke. Kenapa dipilih yang seperti ini? Ini akan lebih mudah. Kita bisa tumbuhnya jauh lebih cepat. Juga penanganannya juga akan lebih mudah. Nanti kita akan tunjukkan untuk tahap-tahap awal gimana, apa yang harus dilakukan ketika seperti ini. Persiapkan. Oke, saya akan gunakan pisau seperti ini, pisau dapur yang memang udah saya buat untuk digunakan untuk seperti ini. Silahkan ini dibersihkan, kalau enggak bersihkan dari sabut-sabutnya. Kenapa ini digunakan? Karena ini jauh lebih gampang. Sahabat Bongka tidak perlu mengupas kelapa yang ada. Terus tunas dan batok dia menyatu kokoh, ya, dia tidak goyang. Jadi ini nanti pada saat penanaman kemungkinan besar batoknya akan tetap utuh pada saat dia mulai tumbuh, dan itu yang sahabat Bongka harapkan. Jadi ada batoknya, ada tanamannya, akarnya juga ada. Sambil kita membersihkan ini, kita akan bagikan beberapa tips kepada sahabat Bongka semua. Mungkin ada sebagian dari sahabat Bongka memulai dengan seperti ini, tapi begitu mulai dengan penanaman, sahabat Bongka memulai dengan ada yang merendamnya dalam air, terus ditutupi dengan sabutnya. Seperti yang pada episode sebelumnya saya katakan bahwa kita akan harus menjauhkan dia dari sabut-sabutnya yang ada, karena takut nanti sabut itu mengandung telur-telur daripada kutu kelapa yang nantinya bisa mengakibatkan pada saat kelapa-kelapa bonsai kita yang udah jadi, dia masuk ke dalam sela-sela batang, dan itu berisiko sekali sahabat Bongka, karena bisa membunuh kelapa-kelapa yang udah tumbuh. Maka kita pakai yang seperti ini jauh lebih mudah, lebih gampang. Daun belum ada, posisi bersih, lihat tidak ada kutu. Kita tinggal membersihkan. Memang sedikit butuh waktu untuk membersihkannya. Bersihkan semua sama muka. Oke, kita anggap anunya saya sudah ada yang udah jadi, yang sudah saya bersihkan. Oke, ya, Bongka ini udah bersih ya. Tinggal bersihkan sekalian. Bisa diamplas sahabat Bongka biar lebih halus. Jadi ketika nanti di penanganan yang lain atau kita mau amplas, dia bersih, licin, jangan kelihatan lebih cantik. Lihat, ini udah bersih. Oke, ini siap ya. Ketika udah sampai tahap seperti ini, bisa diamplas lagi biar bersih, seperti saya bilang, atau ini. Kita akan lakukan pemernisan. Kelapa ini akan dipernis, Bongka. Kenapa harus dipernis? Alasan kenapa harus dipernis, karena nanti kalau pada saat sahabat Bongka menanam kelapa seperti ini, kita tanam, atau sahabat Bongka kadang memposisikan dia di dalam air atau kemana, nanti pada saat nanti kita akan mengangkat kelapa-kelapa ini ke atas,
bagian-bagian yang tidak terkena, yang tidak kita pernis atau tidak apa, pada saat dia terkena sinar matahari langsung, lama-kelamaan dia akan bisa pecah, akan lebih mudah pecah ketimbang kita lakukan pemeriksaan awal. Itu sebabnya kenapa kita lakukan ini awal-awal, agar nanti pada saat dia udah tumbuh, kita tinggal memolesnya aja, tinggal merapikan, tinggal menambahkan pernisnya biar agak lebih mengkilat, seperti itu. Jadi kenapa ini juga tidak kita rendam, kenapa akan lebih mudah, karena kalau kita rendam nanti kita akan tunggu dia kering lagi. Ternyata kalau dia sudah basah, dia tentu akan lama lagi. Kita tunggu dia kering, baru kita bisa pernis lagi. Ini sekarang posisinya dia sudah kering, kita tinggal mengeksekusikan aja, tinggal kita pernis aja lagi. Ini ada yang manut ya, bersihkan. Tips ini kita lakukan biar ini untuk mempermudah sahabat bongka semua. Ini sahabat bongka banyak referensi dari YouTube yang ada. Kebanyakan mungkin belum ada yang melakukan seperti ini. Jadi ini kita buat seperti semacam alternatif lain lah. Kalau sahabat bongka menganggap bahwa ini akan jauh lebih mempermudah sahabat bongka semua, ya silakan ini diikuti. Kenapa? Kelapa ini 1 minggu pun kita akan biarkan seperti ini, dia akan tumbuh. Dia tidak mati. Dia akan tumbuh. Cuman akarnya belum berkembang. Tapi ketika nanti kita akan tanam, kita lihat media mana yang akan lebih Ada yang ribet karena kita harus perhatikan. Tumbuhan ini ditanam sahabat bongka, dia pasti akan tumbuh. Dia pasti akan tumbuh. Tinggal tergantung kita. Jadi menurut saya tidak perlu repot-repot untuk melihat bagaimana dia tumbuh, karena setiap tanaman itu dia akan tumbuh sendiri secara alami. Makanya ini akan kita tunjukkan secara alami, yang tidak membuat sahabat bongka itu repot-repot. Kalau sahabat bongka punya 10, sahabat bongka cuma menyediakan medianya ini cuma sekedar polybag, 1 polybag, tanah disiapkan sama pembersihan awal. Oke, ini kita udah siap. Ini kita gunakan, ini pernis sahabat bongka, ini pernis, ini kuasnya, saya tunjukkan. Silakan lakukan pemeriksaan seperti ini. Bisa di posisi bawah. Kalau sobat bongka dapatnya yang sudah jadi, yang sudah tinggi, itu akan kesulitan. Kenapa? Bahan yang sudah tinggi, yang seperti episode sebelumnya itu tidak bisa dikeluarkan terlalu lama, karena akar-akarnya nanti akan mati. Jadi sayang. Maka eksekusinya berbeda dengan yang kita dapatkan dengan dalam seperti ini, dalam kondisi seperti ini. Karena ini dia masih kondisi awal, kita bisa membuat seperti ini. Ini masih dibiarkan sampai besok atau seminggu, dia masih hidup nih sahabat bongka. Dia tidak terganggu tumbuhnya. Karena yang perlu diketahui dari sahabat bongka semua, batok kelapa ini isinya adalah nutrisi, bagi makanan, bagi cadangan, bagi tunas-tunas barunya yang untuk tumbuh. Makanya dalam posisi seperti ini dia akan masih bisa tumbuh. Dia untuk seminggu atau 2 minggu dia akan masih bisa tumbuh. Akarnya tumbuh atau tidak tumbuh, tunasnya tetap akan bisa tumbuh. Makanya kita akan lebih mudah mengeksekusi kelapa yang seperti ini. Kalau sahabat bongka udah terbiasa, ini akan jauh lebih cepat memprosesnya. Siapkan kuas, siapkan sedikit dana anggaran, beli pernis ini. Pernisnya murah, sahabat bongka cari di toko bangunan. Jadi kuas yang kecil seperti ini, sedikit dirapikan.
Kalau mau lebih rapi ya bisa dilakukan 2 kali. Nanti ketika ini udah mulai kering, sobat bongkar bisa lapisi kembali, nanti hasilnya bisa lebih mengkilat. Atau nanti diulang lagi, diamplas kembali, menghilangkan yang kasar-kasar, baru dipernis kembali, sehingga hasilnya nanti lebih mengkilat. Yang ini sobat bongkar cuma sekedar wadah ya, yang udah kita posisikan seperti ini, biarkan dia tegak. Kita tinggal melakukan yang atasnya, kita sapu semua sampai merata. Mudah untuk usahakan kalau memang punya seperti ini, sebisanya lakukan pemerisan, karena nantinya kalau dia sudah mulai tumbuh, jadi sahabat bongkar akan jauh lebih aman. Karena kalau udah mulai terkena sinar matahari, akan banyak yang akan terjadi, bisa terjadi. Kenapa? Kemungkinan besar nanti kelapanya pecah. Sayang kalau sahabat bongkar ingin mempunyai bonsai kelapa yang ada kelapanya, ada batoknya, terus punya akar dan punya tunas daun yang bagus, maka ini adalah langkah awal yang harus sahabat bongkar lakukan. Masih kita gunakan pepatah bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Sedikit lagi sahabat bongkar. Seperti itu sahabat bongkar. Ini sahabat bongkar kemarin pernah terpikir gimana caranya kok mereka semua kok udah dipernis habis gitu, sementara mereka baru menanam gitu. Maka jangan nanti sahabat bongkar terpaksa karena harus ingin menumbuhkan akal dan membuat batoknya ini bersih seperti ini, dipernis. Jadi kita berubah paradigmanya, bahwa bisa kita lakukan awal-awal mempernis dulu pada saat kondisi tunas seperti ini, sehingga nanti pada saat udah akarnya tumbuh, udah batangnya juga udah tumbuh, jadi batangnya sudah tinggal kita finishing ulang aja. Kalau memang dia kurang mengkilat ya tinggal kita lapisi aja lagi, kita ulang kembali, tinggal kita pernis ulang. Itu makanya kadang nanti kita memaksakan diri untuk makanya sekarang banyak sekali sahabat bongkar memaksakan diri untuk memanjangkan akarnya dulu dengan cara merendamnya, sehingga yang kebanyakan nanti yang di belakang, yang kemudian harinya yang sudah mulai pada saat nutrisi di dalam kelapa ini sudah mulai berkurang dan habis, maka nanti akan kita ketemui bahwa kelapa sahabat bongkar itu udah mulai bisa kemungkinan besar itu akan mati. Kenapa? Karena akar dan batang itu tidak support dia. Jadi batok ini sebagai salah satu perantara. Jadi kalau sahabat bongkar ingin mempunyai akar yang bagus, batok juga yang kita bagus, batang juga bagus, maka ini salah satu cara untuk yang harus sahabat bongkar lakukan. Inilah salah satu caranya. Jadi kita udah dapatkan kelapa yang udah dipernis tunasnya, tinggal kita menanamnya kembali. Ini
kita akan ajarkan juga sedikit cara pada sahabat bongka bagaimana untuk mendapatkan ini contoh-contoh bagaimana cara sahabat bongka mendapatkan bentuk-bentuk yang sahabat bongka inginkan. Mungkin sebagian dari sahabat bongka ingin kelapanya seperti ini, terus kita akan tunjukkan namanya. Oke, mungkin seperti ini. Maka cara penanamannya tinggal ditanam semua sahabat bongka. Tanam timbun, gunakan polybag sebesar ini. Kalau saya lihat sebesar ini, siapkan tanahnya. Udah sahabat bongka, isi tanah sedalam ini atau kurangi sedikit, masukkan ke dalam sini sahabat bongka. Ini timbun, biarkan tumbuh tunasnya sedikit seperti ini, atau timbun semuanya juga nggak ada masalah sahabat bongka. Timbun semuanya, udah kita biarkan, kita akan lihat nanti akan prosesnya, nanti akan jadi seperti ini, dia tumbuhnya seperti ini, lurus, dia akan lurus tegak seperti ini. Nanti akar akan tumbuh di batang-batang yang seperti ini, batang-batang ini dia akan tumbuh seperti ini. Taruh tanah seperti setinggi ini, masukkan, timbun sampai paras tanahnya seperti ini. Jadi gini, tinggalkan sedikit gini boleh, timbun semua boleh. Akar tunas baru ini akan menembus tanah, jangan khawatir sahabat bongka, dia akan menembus tanah dan sahabat bongka akan mendapatkan akar yang bagus dan tunas yang tumbuh bagus. Itu salah satu tekniknya. Kita akan carikan yang lain. Atau mau yang seperti ini, posisinya adalah seperti ini. Sama cara penanamannya, sediakan tadi. Kalau mau gunakan pot boleh, asal potnya itu sesuai dengan kelapanya. Ini kelapanya cukup besar, kalau ini lihat, kalau dimasukin ini tinggal sedikit nggak apa-apa, nggak ada masalah. Sediakan tanah seperti ini, timbun sampai batas paras seperti ini. Ini tenggelam, tinggal keluarkan seperti ini. Mau penanamannya seperti ini. Ini ditimbun habis. Timbun habis. Nanti tunasnya akan tumbuh melengkung seperti ini. Karena dia akan mengikut gravitasi atau sesuai dengan cahaya matahari. Ya. Nanti akan jadinya seperti ini. Ini usianya hampir setahun. Ya. Kita dapatkan nih batok yang bagus, cerah. Ini batang juga, tunas yang mulai tumbuh, daun yang mulai pecah, ya, akar yang kokoh. Ya. Nanti kita akan ajarkan kepada sahabat bongka semua bagaimana cara membentuk akar seperti ini, membentuk akar seperti ini, biar dia kondisinya bagus dan tanpa risiko. Ini hampir setahun nih sahabat bongka usianya. Ini udah hampir setahun ini. Lihat, kita dapatkan tumbuhnya, bisa lihat nasnya luar biasa sahabat bongka. Lihat daunnya, tentu sahabat bongka menginginkan yang seperti ini kan. Oke, jadi ini ada salah satu prosesnya. Jadi kita akan tunjukkan, tadi udah kita tunjukkan pertama bagaimana cara tumbuhan tegak ini seperti ini. Nah, itu adalah salah satu, itu cara-cara yang biasa kita lakukan, atau yang biasa tumbuh alaminya seperti itu yang itulah cara-caranya secara singkat yang dapat saya tunjukkan, dan sedikit contoh dari kita. Ini salah satu bonsai kelapa yang kita punya. Akan ada lagi yang lebih ekstrim dari yang ini, dan semua ini nanti akan kita kupas tuntas di episode berikutnya, bagaimana cara penanganannya seperti ini.
kita dapatkan batang potongan yang bagus. Nanti kita akan ajarkan juga bagaimana cara memotong, ada beberapa potongan juga nanti. Tapi untuk hari ini saya rasa cukup sekian. Silakan kalau ada komen, ada yang ingin disampaikan, silakan komen. Jangan lupa sebelumnya subscribe, tekan tombol subscribe dan lonceng untuk berlangganan atau untuk mengikuti video-video berikutnya, karena akan ada video-video yang kita akan menyampaikan, kita akan memaparkan yang untuk mempermudah sobat bongkar pemula untuk bisa punya bonsai kelapa seperti ini. Demikian dari kami, demikian dari saya, Rumah Bonsai Ikhwan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.